Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan coba menjelaskan hakikat penciptaan manusia. Banyak pertanyaan yang timbul di pikiran kita, bagaimana sih sesungguhnya hakikat penciptaan manusia? Teori ini mengatakan begini, teori ini mengatakan begini, menurut agama begini. Lalu yang benar seperti apa? Nah, ini coba saya akan ungkapkan ya. Kita tinggal memilih mana yang menurut kita sesuai, dan kalaupun kita tidak sesuai, paling tidak ilmuwan sudah mencoba menjelaskan, atau agama setelah mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana sesungguhnya hakikat penciptaan manusia itu. Paling tidak ada dua kubu ya, yang bisa kita coba lihat dari dua kubu ini. Yang pertama dari pandangan ilmu pengetahuan, teori sains misalnya, dan yang kedua adalah dari kubu agama. Nah, kalau dalam perspektif sains modern, misalnya perspektif sains modern ini, kejadian manusia normal bisa kita lihat dalam 3 fase ya. Fase sejak tercipta dari air mani yang ketemu dengan ovum ya, sejak awal hingga minggu kedua, kemudian fase embrio yaitu akhir minggu kedua hingga hingga akhir bulan kedua, kemudian fase janin akhir bulan kedua hingga kelahiran. Di sains modern kita mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan pengamatan yang modern ya. Sekarang dengan USG bisa jenis kelamin janin itu sudah tahu apa laki atau perempuan, apa posisinya sungsang apa tidak ya. Nah, jadi dalam perspektif sains modern ini, usia 20 hari sekitar minggu ke-18, janin konon katanya sudah bisa mendengar. Ia bisa terkejut kalau ada suara-suara yang keras ya. Mata bayi sudah mulai berkembang, ya. Ia sudah bisa melihat kilasan-kilasan cahaya secara samar ya. Bayi juga sudah tumbuh mulai punya bentuk dan segala macam. Dalam perspektif sains modern dalam dunia biologi kedokteran, penjelasannya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari teori penciptaan manusia atau proses terjadinya manusia seperti kita sekarang ini, biasanya orang berkiblat pada teori evolusi Charles Darwin ya, yang hidup 1800 sampai 1882, di mana Darwin mengemukakan bahwa manusia merupakan evolusi makhluk hidup yang sederhana, bahkan sangat sederhana, satu sel organisme di awal kehidupan di bumi, yang secara perlahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi berbagai spesies organisme di muka bumi sekarang ini. Sehingga menurut Darwin termasuk kejadian manusia. Prinsip dasar Darwin dalam sebuah hipotesis yang ia katakan atau dugaan sementara dia, bahwa satu spesies berevolusi menjadi spesies baru melalui bentuk transisi. Proses evolusi kemudian terjadi menurutnya karena adanya seleksi alam. Bahkan bukti terjadinya evolusi karena adanya kesamaan fungsi, anatomi, dan keragaman bentuk fisik, organ, dan adanya keragaman terhadap tersebut terjadi masih dalam satu keturunan. Proses perubahan bentuk fisik organ itu dibuktikan oleh Darwin berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan penemuan fosil-fosil makhluk hidup yang ia temukan di berbagai belahan bumi. Hipotesis praktisnya adalah bahwa manusia dan hewan masih satu keturunan karena seleksi alam terjadi perubahan bentuk fisik organ tubuh. Misalnya Darwin memperlihatkan evolusi kera menjadi manusia dengan merangkai fosil-fosil temuan, sehingga terkesan terjadi proses perubahan bentuk organ kera secara bertahap sampai menuju manusia. Nah,
evolusi suatu spesies menjadi spesies lain itu berlangsung secara bertahap selama jutaan tahun. Dan tentu di antara perubahan bertahap itu terjadi bentuk-bentuk transisi. Itu kesimpulan atau paling tidak hipotesis awal dari Darwin. Namun banyak orang yang meragukan teori Darwin karena teori Darwin hanya memberatkan pandangan pada satu segi saja, yakni hanya menekankan persamaan daripada sudut jasmani. Jadi hanya dia melihat dari aspek jasmani atau tubuh saja. Dan tampak teori evolusi Darwin itu mengabaikan aspek asasi manusia, yaitu rohani. Sementara seperti kera itu tidak ada. Lalu bagaimana dengan agama, ya, proses penciptaan manusia? Kalau kita melihat dalam Islam misalnya, surat Ali Imran ayat 59 misalnya dikatakan, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia diciptakan dari tanah, kemudian berkata kepadanya Allah, jadilah, maka jadilah sesuatu. Pada ayat tersebut Allah menyatakan kepada Muhammad bahwa penciptaan Isa sebenarnya sama dengan penciptaan Adam, yaitu sama-sama dari tanah. Penciptaan Nabi Isa memang dari unsur sel telur yang berasal dari ibunya, tetapi sel telur itu berasal dari darah. Sedangkan kita tahu darah itu dari makanan, dan makanan itu tumbuh dari tanah. Maka Nabi Isa juga berasal dari tanah. Itu sebagian pemikir muslim berpandangan seperti itu. Lalu penciptaan manusia dari tin, itu dari tanah, itu juga dijelaskan dalam surah Al-An'am. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya Allah mengetahuinya, namun kamu masih meragukannya. Penciptaan manusia dari salsal, ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuknya. Ini disebut dengan salsal itu. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh aku ciptakan seorang manusia dari salsal atau tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Bisa dilihat dalam surah Al-Hijr ayat 26 dan juga surat Al-Hijr ayat 28. Namun yang menarik, penyebutan manusia dalam Al-Quran itu beragam. Ada Bashar, ada Al-Insan, ya, Al-Ins, An-Nas, dan Al-Unas. Dan ada juga Bani Adam. Ternyata penyebutan itu bukan tanpa makna. Kalau Bashar itu menyebut manusia secara fisik. Jadi fisik bentuk manusia ini, ya, tidak disebutkan hanya dalam bentuk ruhnya saja. Bashar itu berarti fisik manusia. Dan Al-Quran ketika Nabi Muhammad memberikan penjelasan kepada kita, ana basyarun mithlukum, saya sungguhnya sama seperti kalian. Jadi sama dalam pengertian fisik. Kalau kedudukan tentu, ya Rasul tentu tidak sama dengan kita. Tapi kalau sebagai manusia, dia tidur, dia lapar, dia makan, dia istirahat, dia sama dengan manusia lain. Kemudian Al-Insan, Al-Ins, An-Nas, dan Al-Unas, kata yang berasal dari anasa sesungguhnya, ya, fi'il madhinya dalam ilmu nahwu sharaf berarti melihat, mengetahui, ya, dan istilah itu yang pertama. Yang kedua berasal dari kata nasia yang berarti lupa, karena manusia juga memiliki sifat itu kan. Ketiga berasal dari kata anus yang berarti jina, ya, manusia itu bukan hewan liar, ya, bukan hewan ganas sesungguhnya, walaupun manusia juga bisa berposisi saat dia ganas, gitu, saat dia liar, kalau di luar kontrol akalnya. Kemudian terakhir disebut manusia itu Bani Adam. Nah, ini maksudnya adalah manusia adalah anak cucu dari Adam. Inilah pandangan dua kubu yang menjelaskan. Ada teori ilmiah yang coba dijelaskan oleh Darwin dengan teori evolusinya melalui sains. Ada teori agama yang keyakinan kita itu sesungguhnya juga sangat ilmiah, dan kita tinggal memilih keyakinan kita yang mana. Tapi yang jelas ilmu pengetahuan mencoba menjelaskannya, dan agama juga coba menjelaskan kepada kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.